Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seislam, seakidah dan insyaallah taala semanhaj, di mana kita mengetahui masih banyak di antara kalangan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mereka dengan mudahnya, dengan gampangnya, dengan sepelenya meninggalkan perintah-perintah Allah, dan ada juga yang bahkan melakukan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Mengapa mereka melakukan demikian? Maka penyebabnya begitu banyak. Bisa dengan hawa nafsunya, bisa dengan bisikan syaitan, bisa tergoda dengan perhiasan dunia dan dia terlena. Bisa juga dengan kebiasaan yang dilakukan teman-temannya, kawan-kawannya. Dan bisa juga kebodohan yang ada dalam dirinya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara perkara yang menjadi sebab seseorang itu tidak mau melakukan perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah karena kebodohan yang ada di dalam dirinya. Karena dia tidak paham dan tidak mengerti tentang perintah yang Allah perintahkan kepadanya dan larangan yang Allah larang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sehingga ada satu kaidah yang berbunyi asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan, dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia ini, khususnya kepada orang-orang yang beriman, bahwa tidaklah perintah yang Allah perintahkan dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan perintah tersebut illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun, bahwa perintah itu murni terdapat maslahat, kebaikan-kebaikan, atau di dalam suatu perintah tersebut terdapat kebaikan yang sangat dominan. Sebaliknya, wala yanha illa bima mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Dan tidaklah Allah melarang, dan juga Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada umatnya untuk meninggalkan suatu perkara, melainkan perkara tersebut di dalamnya murni
terdapat keburukan atau perkara tersebut memiliki keburukan yang sangat dominan. Sehingga dari kaidah ini kita dapat memahami, mengerti, dan menjalaninya bahwa tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan dan melarang suatu perkara bukan untuk memberatkan, bukan untuk mempersulit, bukan untuk menjadikan manusia ini membebani hidup dan kehidupannya dalam keseharian yang dia lakukan. Sekalipun mungkin terjadi di satu keadaan dia melakukan satu ibadah yang memberatkan dirinya, tapi ini tidak selalu. Karena pada dasarnya jika kita teliti, ternyata perintah Allah itu adalah kebaikan yang begitu banyak. Di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, larangan-larangan Allah adalah semuanya membawa musibah, malapetaka, bencana, dan bahkan pada siksaan dan pengazaban di tempat yang hina, yaitu neraka jahanam. Maka setidaknya ada beberapa poin jika seseorang itu melakukan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan dampak kebaikan-kebaikan. Poin pertama, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Karena seseorang diperintahkan untuk beribadah, maka adalah satu paket perintah dan larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Ya. Yang pertama, perhatikan dalam surah Yunus ayat yang ke-57 dan 58. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Poin yang pertama ini adalah dampak dari melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah Ta'ala jelaskan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'askum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian. Nasihat terbaik dari yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, memberikan pelajaran, memberikan nasihat. Yang pertama. Jadi larangan dan perintah Allah merupakan nasihat terbaik dari Allah. Kemudian Allah lanjutkan wa shifaa'ul lima fi suduri, dan menjadi obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada hati kita. Penyakit syirik, dengki, hasad, hasud, ria, sum'ah, ujub, dan yang lainnya. Penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit jasmani dan rohani, dia akan hilang jika dia melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan bukan itu saja. Di antara keutamaan, pengaruh daripada menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah lanjutkan, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat, kasih sayang untuk mereka orang-orang yang beriman. Masya Allah.
Allah jadikan perintah dan larangan ini pertama merupakan pelajaran dari Allah. Pelajaran yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian merupakan obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita maupun jasmani kita. Kemudian itu pun menjadi petunjuk bagi kita dan menjadi rahmat bagi mereka yang senantiasa lil mu'minin, beriman, menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian di ayat yang berikutnya masih dalam surat yang sama, Yunus, tadi ayat yang ke-57. Sekarang yang ke-58 Allah lanjutkan, "Qul," katakan hai Muhammad, "bifadlillahi wa birahmatihi." Dengan karunia Allah dan rahmatnya lah. Fabidzalika falyafrahu. Yang demikian itu kalian bisa berbahagia. Dengan perintah dan larangan-larangan Allah kita akan bahagia. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang dilakukan selain dengan perintah dan larangan-larangan Allah. Jika ada, maka itu adalah kebahagiaan yang semu, yang sebentar dan akan sirna. Sedangkan jika dia melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan bahagia. Kemudian Allah lanjutkan, "Huwa khairum mimma yajma'un." Sekalipun dibandingkan dengan apa yang kalian kumpulkan. Kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan jabatan, kita mengumpulkan tahta, kita mengumpulkan pangkat kehormatan. Dibandingkan dengan menjalani perintah dan menjauhi larangan Allah, maka itu lebih jauh, lebih berharga. Ini poin pertama, jika seseorang melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, bahwa pengaruh daripada menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah merupakan kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan-kebaikan, yaitu menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, min zakarin aw unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, ya, wa huwa mu'min, dan dia adalah beriman. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah. Dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dunia, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Dunia dapat kemudahan, ya, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan. Ya. Kemudian di akhirat Allah akan lipat gandakan pahala ganjarannya dibandingkan daripada apa yang dia kerjakan tersebut. Ya. Ini poin yang kedua, ketika seseorang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan dia memahami bahwa perintah Allah di dalamnya murni terdapat kebaikan atau di dalamnya telah jelas kebaikan yang sangat dominan. Dan larangan Allah sudah jelas murni di dalamnya terdapat keburukan dan sudah jelas keburukan yang sangat dominan sehingga dia jauhkan. Yang ketiga, jika
dia melakukan hal tersebut, perintah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan solusi dari hidup dan kehidupan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia itu adalah bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia itu makhraja, solusi jalan keluar dari berbagai macam masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Lalu Allah lanjutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa dia bertakwa kepada Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah jadikan semua urusannya mudah. Semua urusannya menjadi mudah. Ya, seakan-akan hidup dan kehidupannya tidak membawa masalah yang begitu berat. Ya. Kemudian mungkin pelajaran yang keempat, di antara hikmah seseorang melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Karena jika dia menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dia akan merasakan benar-benar bahwa keimanan itu terasa manis dan lezat. Sebagaimana kita mungkin telah mendengar sebuah hadis bahwa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Di antara 3 perkara tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ya, daripada selain yang keduanya. Perintah Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia kerjakan. Larangan Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk meninggalkannya, dia tinggalkan. Dia dahulukan. Maka dia akan merasakan begitu manisnya dan lezatnya keimanan itu. Banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak pernah merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Karena belum tertanam di dalam jiwanya seperti itu. Sehingga jika seseorang masih ada kebodohan dalam dirinya, tidak paham dan tidak mengerti bahwa perintah dan larangan Allah mengandung pelajaran yang sangat berarti. Seharusnya dia memahami dan mengerti bahwa perintah Allah harus dijalani, dikerjai sampai mati. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Dan larangan Allah harus dijauhi, dihindari, dan bahkan alergi sampai mati. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Kenapa? Karena perintah Allah sudah pasti di dalamnya murni terdapat kebaikan atau kebaikan yang sangat dominan. Sedangkan larangan Allah di dalamnya murni terdapat keburukan atau keburukan yang sangat-sangat dominan. Ya. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Toha ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya tidak mau
menjalani perintah Allah, tidak malah melakukan larangan-larangan Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan, Allah akan himpun mereka kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Masya Allah. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia tidak bisa melihat. Ya. Sehingga seharusnya seorang muslim yang beriman, dia harus sekarang saya paham dan memahami bahwa perintah Allah ya wajib dijalani, dikerjai sampai mati. Dan larangan Allah wajib dengan sekuat tenaga ditinggali, dijauhi sampai mati. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.